Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anak ujian saya ini dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi spesial untuk kalian semua kelas 1. Kabar baik ya. Mudah-mudahan tetap sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Apalagi setelah kalian menghadapi PTS penilaian tengah semester. Mudah-mudahan lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Oke, rekan semuanya, tentunya Pak Rudi selalu berpesan kepada kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, menjauhi kerumunan. Oke, rekan semuanya, sebelum kita melanjutkan pembelajarannya di awal tengah semester kedua, di semester genap ya, yuk kita berdoa bersama. Memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita lakukan dan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan tentunya penuh barokah untuk kita semua. Berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Amin, berdoa selesai. Oke, kita lanjut kerja pembelajarannya. Hari ini kita akan bahas tentang soal-soal penilaian tengah semester kemarin. Gimana hasilnya? Setelah baru dicek, baru dikoreksi ulang. Kemarin sudah dicek oleh komputer ya ketika kalian mengerjakan. Setelah selesai kemudian kirim, berapa detik kemudian nilainya sudah muncul. Ada yang sangat memuaskan, ada yang cukup, ada yang baik, bahkan ada yang kurang. Tak mengapa. Nilai atau angka yang kalian peroleh bukanlah jaminan bahwa kalian ada kekurangan atau kelebihan, tidak. Itu hanya tolok ukur aja bahwa ketika kalian mengikuti pembelajaran, pemahamannya dengan skor dihitung seperti itu. Yang merasa sudah cukup memuaskan, pertahankan. Yang nilainya masih baik, tingkatkan menjadi lebih baik. Nilainya cukup buat menjadi baik, syukur-syukur menjadi lebih baik. Yang nilainya kurang, silahkan ditingkatkan lagi. Tapi semuanya tidak boleh berkecil hati dan tidak boleh cukup merasa sangat puas, belum boleh. Jadi kalian tetap belajar. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakannya dengan bagus. Nah, hari ini kita akan coba bahas. Mungkin ada yang soalnya merasa mengerjakannya betul, disalahkan, salah betulkan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oh ya, untuk itu coba kalian siapkan catatannya ya, buku tulis. Nah, kita coba nulis lagi. Kalau kemarin kalian sibuk mengetik di pelajaran TK, sekarang ganti baru diminta kalian menulis dengan tulisan tangan, siapkan buku catatannya ya. Nah, yang kamu tulis apa? Nanti coba kalian tulis soalnya, ketika baru membahas soal tersebut, kamu tulis soalnya, kemudian jawaban yang betul kamu tulis. Buat sebagai catatan. Nah, bagaimana kalau tidak ternyata ketika muncul gambar, nanti akan jelaskan baru misalnya kalau save itu gambarnya disket. Nanti baru dia akan tunjukkan, oh berarti perintahnya apa, jawabannya adalah save ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kalian simak baik-baik video tutorial di channel Pak Rudi ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan sambil dicatat. Oke, kita menuju ruang ke pembelajaran. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran, saatnya kita membahas soal-soal penilaian tengah semester kemarin. Barangkali ada yang merasa sudah menjawab betul tapi disalahkan, menjawab salah tapi dibetulkan. Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke. Nah, setelah itu sebelumnya siapkan dulu ya buku catatannya, ditulis soal yang pertama apa, jawabannya apa, ditulis jawaban yang benar saja. Nah, nanti hasil tulisan itu digunakan sebagai bukti untuk mengumpulkan tugas. Oke, kita mulai ya. Pak Rudi pakai akun Pak Rudi sendiri aja untuk kelas 1. Nah, ini kelas 1, kemudian kita buka menu tugasnya seperti biasa ya, menu tugas. Nah, ini tugasnya dari sini. Tugasnya adalah penilaian tengah semester ini ya. Oke. Nah ini dia sudah terbuka. Nah, ini kan. Oke, ketika kemarin kamu mengerjakan soal tertulis seperti ini, penilaian tengah semester. Ini adalah wajib diisi. Nah, yang pertama kalian diminta untuk masuk ke dalam kelas dulu, pilih kelasnya. Nah, saya Pak Rudi pilih kelas 1A dulu aja ya. Kebetulan nama Pak Rudi ada di situ, kelas 1A. Kalau sudah, pilih next atau berikutnya sesuai dengan bahasa yang kalian pergunakan di perangkat kalian.
next. Nah, kalau sudah, di sini diminta untuk masukkan atau milih nama. Nah, nomor udah dari paling bawah, baru dimasukkan. Nah, ini dia. Kemudian pilih next lagi atau berikutnya. Kemudian muncul fakta integritas. Maksudnya apa? Kalian diminta untuk mengetik ini. Bukan hanya mengetik, tapi sesuai dengan teks ini. Mengetik atau kamu salin boleh, di copy boleh. Teks saya akan mengerjakan secara mandiri dan jujur. Artinya kalian mengerjakannya mandiri. Jawabannya tidak boleh tanya kanan kiri, tidak boleh jujur. Artinya kamu tidak boleh melihat catatan atau yang memungkinkan kalian membantu. Daripada ngetik, kalian boleh salin ya. Di blok dulu, kemudian pilih copy, klik kanan, kemudian pilih salin, ketik di sini. Klik kanan, tempel atau paste. Nah, kalau sudah baru klik next atau berikutnya. Maka akan muncul soal. Jangan lupa baca petunjuk soalnya ya. Pertama sampai dengan 5, pastikan kalian sudah membacanya. Oke, yang pertama. Nama lain dari otak komputer adalah jawabannya ya CPU, singkatan dari Central Processing Unit. Baru diulangi, CPU singkatan dari Central Processing Unit, bukan komputer ya. Karena komputer itu otaknya ada di dalam CPU, di dalam di kotak. Kotak yang warnanya hitam kalau menggunakan perangkat meja, kalau menggunakan laptop ada di bawahnya keyboard. Kenapa bukan monitor? Nah, monitor itu hanya untuk menampilkan data saja. Oke, nomor 2. Apabila salah satu bagian komputer tidak ada, maka komputer akan, komputer harus semuanya ada, mouse harus ada. Kemudian keyboard harus ada, monitor harus ada, CPU harus ada. Kalau satu saja tidak ada, maka tidak bisa digunakan. Ya, mungkin jawabannya setiap anak nanti beda ya, artinya beda, urut-urutannya berbeda. Tapi kalau jawaban betulnya pasti sama. Cuman urut-urutannya ini bisa beda, setiap komputer beda karena diacak. Jadi bisa A, bisa B sesuai dengan urutannya, tapi untuk jawabannya ya kalau tidak dapat digunakan ya tidak dapat digunakan. Tapi ini bisa di bawah tergantung dari kapan kalian membukanya. Oke, nomor 3. Lengkapilah tulisan yang kurang. Ada pin TR. Kira-kira apa? Ya, jawabannya adalah printer. Berarti jawaban yang betul adalah nih ya, R dan E. Di sini R, di sini E. Jawabannya adalah printer. Huruf R dan E. Mungkin ada yang ininya di atas, tapi yang pasti jawabannya adalah huruf R dan E. Printer. Oke. Berikut ini adalah bentuk CD, compact disk, singkatan dari compact disk yang bisa digunakan untuk menyimpan data lagu atau film. Bentuknya adalah, ini bentuk CD itu seperti ini. Nah, ini dia. Jadi pernah lihat kan? Kalau mungkin kamu main game, on VCD player, nah itu pasti ada. Ini bentuknya apa? Betul, bentuknya adalah lingkaran. Oke, berikutnya apabila kita mengetik huruf, maka hasil ketikan akan muncul di mana waktu kita mengetik. Munculnya ada di CPU. Oh, bukan CPU karena otak komputer ya. Mouse, bukan. Mouse adalah untuk menggerakkan pointer. Jawabannya betul adalah di monitor. Oke, nomor 6. Program pengolah kata sederhana adalah, yang kita pelajari terakhir di semester ini adalah WordPad. Kalau pen untuk menggambar, game ya untuk main game. Jadi jawaban yang betul adalah program pengolah kata sederhana adalah WordPad. Nomor 7. Untuk membuka program WordPad dilakukan melalui, ya tentunya kalau kita memulai itu berarti dengan menggunakan start. Kalau pen untuk menggambar, exit artinya keluar. Oke, lanjut. Nomor 8. Untuk memilih bentuk tulisan kita bisa menggunakan perintah. Bentuk tulisan. Kalau ini ada font color, ada font family, ada calibri. Font color untuk memilih warna tulisan. Font family jawabannya adalah ini. Kalau calibri adalah jenisnya. Font family itu atau calibri itu berada dalam bentuk font family. Jadi ada font family, ada calibri, Times New Roman, Verdana, Comic dan lain-lain. Oke, nomor 9. Agar text color berfungsi, text color berfungsi untuk text color, berarti color, berarti menggunakan
warna, memilih warna tulisan. Kalau menebalkan pakai bold, memilih bentuk tulisan tadi menggunakan font family. Kalau text color fungsinya untuk memilih warna tulisan. Oke, icon dewa ini B huruf besar berarti berfungsi untuk namanya ya. Icon dewa ini disebut adalah bold. Kalau underline U digaris bawahi, kalau italic I huruf miring. Icon pada soal nomor 10, nomor ini ya, icon ini berfungsi untuk ya memberikan warna tulisan. Oh no, memberikan tulisan bukan, jawabannya adalah menebalkan tulisan. Kalau mempiringkan tulisan menggunakan italic, kalau memberikan warna tulisan menggunakan text color. Nah ini sekarang untuk membuat tulisan miring. Nah ini mana yang miring? Jawabannya tentunya adalah opsi atau pilihan nomor 2. B bold, U italic untuk mempertebal, kemudian underline untuk memberikan garis bawah. Oke, nomor 13, agar ketika yang kita buat bisa dibuka kembali. Nah, maka agar tulisan itu kita bisa buka kembali, maka harus diapakan? Komputer biar tetap menyala. Nah, kalau komputer menyala terus cepat rusak. Jawabannya betul adalah harus disimpan. Tetap dibuka ya sama, nanti lama-lama komputernya rusak, panas. Nah, berarti yang betul adalah harus disimpan. Perintah untuk menyimpan ketikan adalah ya perintahnya apa? Menyimpan. Ada save, open, close. Jawabannya adalah ya save untuk menyimpan. Karena save itu artinya bukan menyimpan ya, tapi mengamankan, lebih aman lagi. Jadi biar datanya tidak hilang. Kalau open untuk apa? Betul, open untuk membuka file yang telah disimpan. Close untuk keluar atau menutup program. Oke, berikutnya untuk berganti baris sebaiknya kita tekan tombol baris dari atas ke bawah. Gunakan tombol ya betul enter. Kalau delete untuk menghapus, spacebar memberikan jarak, spacebar yang paling panjang ya. Nah, delete itu tombol yang paling killer, paling berbahaya. Kalau tekan delete datamu hilang. Maka hati-hati menggunakan tombol delete. Oke, ada kalanya kita salah ketik tulisan, untuk menghapusnya kita menggunakan tombol. Nah, ini karena kita tidak terpakai tulisannya salah, maka harus kita tombol delete, bukan enter lagi. Kalau enter tadi untuk berganti baris. Tekan tombol mouse sebelah kiri satu kali disebut. Nah, kalau kamu menekan tombol mouse, tahu kan mouse sebelah kiri, berarti istilahnya adalah klik. Kalau double klik berarti 2 kali, kalau drag itu adalah menggeser. Jawabannya adalah klik. Nomor 18, alat komputer yang digunakan untuk mencetak ke kertas. Nah, untuk mencetak ke kertas berarti menggunakan disebut, kalau scanner bukan, scanner adalah untuk membuat bentuk kertas, dokumen bentuk kertas menjadi file, itu adalah scanner. Kalau speaker untuk mendengarkan musik, jawabannya betul adalah printer. Berikutnya alat yang digunakan untuk menggerakkan pointer. Nah, menggerakkan ini pointer yang gerak-gerak ini, panah yang bergerak disebut dengan pointer. Nah, ini adalah kalau keyboard untuk mengetik, jawabannya adalah mouse. Komputer untuk memproses data. Oke, nomor 20, fungsi dari keyboard pada komputer digunakan untuk, nah, keyboard adalah seperti papan ketik, berarti untuk mengetik. Kalau menghitung kalian bisa menggunakan kalkulator, kalau menggambar kita gunakan program Paint. Oke, lanjut nomor 21. Alat komputer yang digunakan untuk memproses data, ya, yang memproses sebagai otak komputer untuk memproses data adalah CPU. Monitor tadi masih ingat untuk menampilkan data, kemudian kalau printer untuk ya mencetak data. Untuk dapat menyalakan komputer kita membutuhkan tenaga. Nah, pasti harus ada listriknya. Pak, di laptop saya nggak pakai listrik tapi pakai baterai. Sama, itu adalah listrik. Kalau air nggak bisa ya, manusia juga nggak bisa. Teknologi informasi bertujuan untuk ya meringankan tugas manusia, membahayakan tugas manusia, mempersulit tugas manusia. Tentunya teknologi untuk meringankan tugas manusia. Ingat, teknologi bisa membahayakan kalau tidak menguasai, mempersulit kalau kita juga tidak menguasai. Jadi kalau istilah gaptek itu karena kita belum menguasai, akhirnya kita mempersulit. Tapi kalau kita sudah menguasai akan meringankan tugas manusia.
Jika kita ingin mematikan komputer, maka memilih perintah mematikan, ya, mematikan komputer. Tombol yang digunakan adalah power reset, ya, jawaban adalah mematikan komputernya, gunakan turn off komputer. Jadi nggak boleh komputer kamu tekan langsung gitu, nggak boleh ya. Reset apalagi, yang betul ada menggunakan turn off. Kalau komputer menggunakan power kamu langsung tekan, terlalu sering menekan tombol power untuk mematikan, akibatnya komputer cepat rusak. Oke, terakhir nomor 25, kita dapat mendengarkan musik dan suara dari komputer melalui, ya betul, speaker. Berikutnya ketik, nah ini sama untuk kita menyelesaikannya. Ketik, copy aja ya, tekan di sini, paste, next. Nah, tinggal submit untuk mengirim tugasnya. Kita lihat hasilnya adalah view score, lihat nilai. Apakah betul semua? Ya, betul, nilainya adalah 100. Ada baiknya ini kamu screenshot ya, di screenshot nanti dikirim di menu tugas sebagai lampiran. Oke, mudah tidak kesulitan ya. Yuk kita kembali ke ruang utama. Nah, anakku semuanya itu tadi ya pembahasannya, mudah-mudahan kalian cukup paham. Nah, kalau sudah ditulis semua, coba sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti tugas dan pembelajaran Pak Rudi, tugas yang di buku tadi yang ditulis itu kamu foto. Kamu foto, kemudian fotonya disimpan, kalau pakai HP ya pakai HP. Kemudian kalau yang pakai laptop, fotonya pakai HP, filenya dikirim ke laptop, dipindah ke laptop, kemudian dikirim melalui menu tugas seperti biasanya. Oke, nah tidak kesulitan. Saya ulangi lagi, tugasnya adalah catatan kalian tulisan tangan di foto, kemudian hasil fotonya dikirim melalui menu tugas. Oke ya, tak kesulitan kan? Oke, selamat mengerjakan, selamat baca untuk kalian semua, tentunya sukses yang perlu diharapkan untuk kalian semua. Jangan lupa selalu berdoa untuk mulai kegiatan, sebut nama Tuhan, dan selalu bersyukur dan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa setelah kalian menyelesaikan semua kegiatan, sebagai bukti bahwa kita adalah umat yang selalu bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan sekaligus mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.